Puji Tuhan, pagi hari ini bisa bersama-sama lagi dengan jemaat IFGF Tondano. Saya lihat ini kayaknya growing ya, ini banyak yang lebih muda-muda, ini luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu bagi jemaat IFGF Tondano, bagi semuanya tentu saja. Luar biasa ya, hampir penuh di sini dan saya percaya orang mau pindah di sebelah ya, pasti akan lebih banyak lagi ya. Jiwa-jiwa yang datang. Dan pagi hari ini saya berterima kasih ya buat Pastor Yoksin yang sudah mengundang saya untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. It's been a year ya. Kalau tidak salah setiap saya kesini ternyata Agustus. Saya cek 2 tahun lalu Agustus, tahun lalu Agustus. Pastor Yoksin berarti ini jaga cek dari apakah dari jadwalnya atau dari apanya, selalu bulan Agustus. Anyway, tetapi selalu good to see all of you ya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih dalam suasana 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan, dan tema bulan kita bulan ini adalah free from chain ya. Bebas dari belenggu. Dan pagi hari ini kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1, 13 dan 14. Galatia 5 ayat 1, 13 dan 14. Boleh dapat baca Kang semua? Oke, kita akan baca bersama-sama karena ini ayat yang cukup singkat. Saya percaya kita baca dengan suara yang nyaring ya, sampai kedengaran di tetangga kalau bisa. Oke, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Pagi hari ini judul dari sharing kebenaran firman Tuhan ini, merdeka adalah pilihan. Jadi kita sudah baca ya di ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. So jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Ada calling dari Tuhan untuk mau merdeka atau tidak. Jadi merdeka is your choice. Merdeka dalam hal ini kita merdeka bersama Kristus adalah pilihan dari kita sendiri. Bukan Tuhan sudah memberi kita kesempatan, kasih karunia by grace. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan bersama Kristus. Tapi apakah kita semua mau menerima kasih karunia itu? Kita mau enggak merdeka bersama Kristus? Nah, 2 tahun lalu saya pernah bersaksi bagaimana kita kena COVID ya, Pak Jerry dan saya kena COVID sampai masuk rumah sakit. Mungkin detailnya belum saya share di sini. Ketika kita masuk untuk siap untuk di rumah sakit kan, hospitalized. Kalau COVID zaman itu tahun 2021 itu harus ada pernyataan kan, pernyataan bersedia apapun yang terjadi ya kita semua terima. Jadi ketika mau masuk saya sudah tidak pusing lagi, yang penting masuk di treat Pak Jerry-nya, saya baru kena COVID, tanda tangan, nggak pusing. Kita masuk di rumah sakit Advent Telling. So pernah pergi di rumah sakit Advent Telling? Rumah sakit Advent Telling ini kan bertingkat ya. Beda rumah sakit Kando, ada bertingkat tapi dia punya banyak taman ya. Ada yang khusus lantai 1 barangkali menghadap taman, atau rumah sakit Bayangkara. Orang pasien COVID masih diberi kesempatan keluar Bapanas. Kalau dilihat dari posting-posting. Begitu di rumah sakit Advent, ketika saya tanda tangan bahwa siap untuk masuk bersama Pak Jerry juga, karena Pak Jerry perlu ditemani dan kebetulan di rumah sakit Advent boleh untuk ditemani. Jadi saya oke lah, baru kena COVID, siap bersama suami tercinta. Demi Pak Jerry, bayangkan ini ya, sampai masuk jadi ikut bersama-sama
COVID, orang-orang COVID. Dan di situ mungkin Bapak Ibu nggak mengalami. Kalau kami itu bukan di kelas 1, seharusnya di kelas 1 atau VIP. Nggak ada tempat, we have no choice. Jadi apapun yang dikasih ya sudah kita ikut. Masuklah kita ketika naik di lantai 2, itu perawat baru masuk di lift. Itu suster dan semua saya bilang begini, Ibu kalau naik soni boleh bale-bale nih sampai Bapak sembuh. Can you imagine? Jadi kita balik, saya itu naik lantai 2, begitu keluar dari lift, Ibu sampai sini Ibu. Ibu enggak bisa turun lagi semau gue. Seperti kita menjaga pasien tuh boleh. Pergi di bawah, pulang rumah, pergi mandi. No. Kita itu begitu masuk, oh my goodness Jerry, kita nih dia berarti sama-sama dengan Ana terus. Itu ruang gerak di situ tidak banyak. Jadi bayangkan kita 8 hari di situ. Cuman ada di satu lantai, satu kamar 3 orang, bolak-balik di situ, nggak bisa turun. Orang yang antar pakaian, antar makanan, cuman boleh titip di situ dan bahkan titip di bawah nanti dari security yang kasih naik ke atas. Saya itu cuma lihat-lihat dari apa namanya ada jendela pakai terali, saya begini lihat pemandangan kubur dan dekat itu kita perumah, mami perumah dalam begini. Aduh kesiang bukan main kan Jerry itu orang nih dia. Terpenjara, gak bisa apa-apa. Biarlah kita punya dokter Kristen, dokter klinik yang kita kenal, dokter saja gak selalu datang. Karena kalau mau datang kan pakai astronot, gak kayak ini 2021 Delta, ini yang paling gawat. Jadi kita bisa merasakan selama 8 hari kita cuma bolak-balik di kamar yang tidak pakai AC, yang begitu panas hanya pakai fan. 3 orang hari pertama sudah ada orang mati. No bayangkan orang ada di situ. Itu feeling saya, perasaan saya terpenjara. Orang begitu itu kita cek lagi. Siapa tahu Pak Jerry boleh pulang karena PCR kan 2 minggu. Setiap hari kita tanya, begitu hari ke-7 kita mau dokter kalau boleh pulang. 14 hari. Karena feeling terpenjara, pernah enggak Anda merasa seperti terpenjara? Jadi begitu dokter bilang boleh pulang, it took like almost 1 day untuk proses. Dokter belum datang, perawat belum kasih pergi. Begitu kita naik itu lift itu, turun ke bawah, memang rasanya merdeka. Jadi kalau kita bayangkan kita dulu Indonesia boleh merdeka, kita boleh merdeka dari COVID saat itu perasaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami sangat-sangat bersyukur, tidak bisa dibandingkan. Besok harinya, 2 hari kemudian, saya bawa makanan buat suster-suster yang ada di situ. Saya bawa makanan, kemudian saya naik, terus kita bilang begini, aduh enak kok kalau bukan pasien. Sebab masih, jadi saya naik, bawa suster terima kasih ini semuanya. Saya turun lagi merdeka. Berapa hari kemudian, hari yang sama saya kunjungi Pastor Sharon, suaminya sakit sama kasusnya. Tapi Pastor Sharon sudah apa yang di VIP, yang pakai AC, yang enak. Saya datang, aduh Pastor Sharon juga begitu, Pastor Sharon juga terbelenggu, gak bisa turun lagi. Pokoknya Pak Marcel sembuh baru boleh bisa ini. So itulah perasaan bagaimana kita terbelenggu. Bangsa Israel 400-an tahun dalam perbudakan di Mesir. Kita ini semua, Anda pernah enggak mengalami secara fisik Anda terpenjara, Anda terbelenggu secara fisik. Makanya kadang-kadang kita tidak begitu mengapresiasi arti dari kemerdekaan itu. Kita enggak mengapresiasi bagaimana pengorbanan Kristus sehingga kita bisa dimerdekakan oleh dosa kita bisa menikmati satu kehidupan yang kekal. Nah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi merdeka adalah suatu pilihan. Anda semua dipanggil, kita semua dipanggil untuk merdeka. Kenapa kita semua dipanggil untuk merdeka? Karena kita memiliki privilege sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, poin yang pertama dari bacaan firman Tuhan kita, bahwa ketika kita merdeka, tidak ada lagi yang namanya kuk perhambaan. Kita tidak ada belenggu lagi seperti kami ketika kita merdeka, kita bebas dari selesai kita
sembuh dari COVID, kita keluar dari rumah sakit, itu merdeka luar biasa rasanya. Nah, nggak ada lagi perhambaan. Kita nggak ada lagi bilang namanya sebagai hamba dosa. Karena kita sudah dimerdekakan. Harusnya begitu. Ya. Ayat 1 dibilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang Tondano tahu apa itu kuk. Betul enggak? Coba kita lihat buka yang berikut. Pasti orang Tondano hampir semua petani dan kebanyakan banyak lahan sawah atau lahan-lahan hortikultura. Biasa itu dibajak oleh kerbau atau oleh sapi. Nah, sapi ini itu dia ada kuk di atasnya. Supaya dia berdua ini ditahan ya, dijepit supaya dua-dua sama-sama bisa menanggung beban yang berat, pedati, kereta atau roda. Ya. Nah, itu kuk. Nah, kita dalam kehidupan kita masih mengalami yang namanya perhambaan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia banyak sekali kita terperangkap dalam situasi sehingga kita kok bisa jadi hamba ya, bisa jadi hamba dosa, bisa jadi hamba dunia ini. Nah, di Galatia 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan lagi kepadanya. Banyak sekali contoh-contoh kita itu jadi hamba. Yang pertama, hamba apa? Hamba uang. Kita jadi hamba uang. Kehidupan kita fokusnya uang saja, fokusnya kerja saja. Akhirnya kita sepertinya menjadi hamba uang. Gereja boleh hari Minggu. Gereja boleh kadang-kadang I care. Belum itu kegiatan-kegiatan gereja. Ya, saya nggak bisa karena sibuk. Saya juga akhir-akhir ini sangat sibuk sekali. Sehingga beberapa ibadah kecuali I care di skip. Biasanya paling rajin doa malam. Woman itu sudah emas ya, wajib dari 1 minggu. Kadang-kadang kita missing. Nah, jadi kita lihat ya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya kepada Tuhan. Kita jangan jadi hamba uang. Hamba uang artinya bukan karena uang kita sembah-sembah. Pekerjaan kita menjadi hamba dari pekerjaan kita. Enggak salah tentu saja kalau kita bekerja harus yang excellent ya. Kita IFGF ya, DNA-nya ya. Salah satunya adalah kita harus jadi pribadi yang excellent. Dalam pekerjaan kita serius bekerja, tetapi kita berikan waktu, kita punya waktu untuk Tuhan. Sehingga pekerjaan kita bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyediakan bagi kita. Memang Anda mungkin bilang begini, iya Bu, kalau ibu, kalau torang dang, kalau kita tidak bekerja, kita nggak dapat uang. Betul, Tuhan mau juga kita bekerja dan kita berdoa. Tetapi itu bukan alasan sehingga Anda tidak ikut dalam pelayanan. Ya, you can make your time. Waktu bisa ada yang disisihkan. Coba kita hitung 1 kali 24 jam. Berapa waktu yang Anda butuhkan Anda untuk ikut melayani Tuhan? Saya percaya jemaat-jemaat IFGF Tondano adalah jemaat-jemaat yang bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Luar biasa saya lihat di IFGF Tondano. Nah, pagi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, mungkin Anda ya dalam akhir-akhir ini Anda kok merasa Tuhan kayaknya kok saya benar ya saya jadi seperti hamba uang. Kita hanya pikir uang terus. Apalagi sekarang ini kan termasuk masa-masa yang perekonomian yang sulit.
yang gak gampang. Saya di kampus, itu orang kuliah menurun, anak-anak kuliah menurun. Kenapa? Karena SPP bayar, gak sanggup. Dan kita lihat juga banyak anak-anak sekolah, mahasiswa, dia gak banyak yang cuti. Karena orang tua gak sanggup bayar SPP walaupun 3 juta, 4 juta, 5 juta. Barangkali kalau kita punya mungkin gak terasa. Tetapi bagi yang hidupnya pas-pasan, uang itu sangat berharga sekali. Nah ini memang gak gampang. Post pandemi COVID, ekonomi tidak seindah yang mungkin kita dengar. Mungkin sekarang ini Anda mengalami masa-masa yang sulit, tapi selalu kita percaya Tuhan akan menyediakan bagi kita. Amin. Amin. Jadi kita jangan menjadi hamba uang sehingga Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang hanya fokus dengan harta kita, fokus dengan perhiasan-perhiasan jasmani kita, bukan perhiasan-perhiasan rohani kita. Perlengkapan-perlengkapan rohani kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagai warga negara Indonesia, ketika kita merdeka, bangsa Indonesia diminta untuk apa? Untuk membangun bangsa kita, membangun ekonomi kita. Anda ketika dibilang bagaimana Anda mengisi kemerdekaan? Enggak dulu kita masih sekolah, mungkin Pastor Aaron enggak ya, karena dia merdeka sudah beratus-ratus tahun Amerika ya. Kalau kita berapa tahun? 7-8 tahun, jangan salah nih dia. Nah jadi kita diminta untuk mengisi kemerdekaan. Anak-anak yang sekolah, bagaimana Anda mengisi kemerdekaan? Oh rajin belajar karena mau jadi generasi penerus. Sebagai warga negara bagaimana Anda mengisi kemerdekaan? Paling tidak kita hidup damai, saling menghormati, saling menghargai. Itu kita diminta untuk ketika kita merdeka, kita memilih untuk merdeka, tidak dijajah oleh Belanda. Kita punya determinasi, kita mau buat ini. Ketika Anda merdeka oleh kematian Kristus, yang pertama enggak ada lagi penghambaan. Anda harus bebas lepas dari belenggu, free of chain. Belenggu perhambaan, perhambaan. Hamba uang. Berikut hamba media. Ini juga saya search ya. Hamba media, apa itu hamba media? Ini internet, TV, sinetron, drakor. Sebentar Pak Jerry mau tertawa drakor. Karena kita akhir-akhir ini lagi hobi drakor. Jadi Pak, sebentar nanti kita cerita. Nah, hobi Netflix, hobi media sosial. Coba kita lihat di sini ya. Ini umur 16 sampai 64 tahun. Surveinya kita di internet habis 6 jam, 6,5 jam per hari. Barangkali telepon Anda juga ini karena paket 1 kali 24 jam on. Anytime kita cek, pasti connect dengan internet. Kemudian kita lihat orang yang menghabiskan waktu ya, mungkin nonton TV, nonton drama Korea dan sebagainya. Siapa sih ini hobi drama Korea? Oh enggak ada orang Tondano yang hobi drama Korea. Saya sebenarnya enggak suka drama Korea. Satu waktu saya kena drama Korea, aduh kena batunya memang. Kita nonton drama Korea bisa berjam-jam, aduh malam-malam. Jerry kita belum tidur, kenapa yang anak belum tidur? Drama Korea kok bikin penasaran. Nah itu kita bayangkan ya, we spend a lot of time watching a Korean drakor. Jadinya kita sepertinya waktu kita, saya hitung, cek di HP, itu lebih banyak saya di media sosial termasuk WhatsApp ya. Karena kan memang WhatsApp bagian dari kehidupan kita, dari kalau saya bekerja setiap 5 menit itu pasti selalu cek WhatsApp. Kalau tidak itu sudah panjang and I miss. Makanya Bapak Ibu kalau WA ke saya, kalau saya terlambat balas bahaya. Kita selalu lupa itu berarti sudah dibawa. Biasanya saya selalu, kalau bisa saya langsung balas. Nah jadi kita ini banyak terkooptasi dengan ini, digitalisasi. Sehingga kita mau tak mau adik-adik yang masih muda, Anda mau bilang ya atau tidak, atau bilang pastor tergantung pulsa kok pastor. Tetapi kalau mau dapat pulsa mama dan papa kasih 100, kalau boleh tuh 100 habis dengan tuh dia, pasti habis hari itu. Nah jadi ini. Nah ini juga lebih detail, ada penelitian
waktu yang dihabiskan di sosial media. Coba kita lihat. YouTube, ini per bulan ya, 23 jam. Facebook lebih jago dari Instagram. Mungkin karena generasinya masih lebih banyak yang tua-tua ya. Jadi Facebook 19 jam, hampir 20 jam dalam sebulan. Ini rata-rata average dari survei. Orang barasa joni dia. WhatsApp 17 jam. Instagram 12 jam. TikTok ternyata paling top. Saya belum ke TikTok omang, ini dia. TikTok cuma aja lewat-lewat. Sedangkan so drakor kon tambah TikTok lah ini dia. Aduh lebih gawat ini dia. Memang so hamba media ini dia. Nah jadi kehidupan kita akhirnya habis waktunya hanya untuk hal-hal yang seperti ini. Kehidupan kita tidak habis untuk bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup bertumbuh dengan Tuhan. Karena kita merasa 1 minggu 1 kali cukup. 1 minggu 2 kali cukup. Waktu yang kita dedikasikan untuk bersama dengan Tuhan hampir tidak ada lagi. Ini kalau survei terasa ini tidak ada orang yang muncul yang mendedikasikan waktunya bagi Tuhan ini berapa jam per hari. Saya pernah cerita barangkali kalau Anda mau jadi pastor, salah satu pertanyaan di situ ada kuesioner ya. Itu cuman untuk kita saja. Anda sehari berapa lama Anda habiskan waktu dengan Tuhan? Ada banyak opsinya. Yang the most barangkali 5 sampai 10 jam. Barangkali kalau ya saya memang terus terang bukan full timer ya. Masih ada pekerjaan di marketplace. Tetapi Tuhan mau apapun Anda, siapapun Anda pengusaha kah, Anda bekerja di mana, PNS ya, Anda hamba Tuhan. Mari sebagai orang Kristen kita merdeka dari perhambaan, kita merdeka dari yang namanya uang, media. Jangan terlalu terkooptasi dengan media sosial. Banyak juga obat-obatan, ya, drugs, narkoba. Banyak anak-anak muda yang menjadi hamba obat-obatan, hamba-hamba narkoba, bahkan kehidupan seks yang bebas. Saya percaya di sini nggak ada. Ya, amin, amin, Pastor, amin. Saya percaya kita semua begitu kita nyatakan bahwa kita merdeka bersama Kristus, nggak ada lagi kita mau diperhamba. Ya, orang mungkin media menghamba ke saya, dia minta-minta, ayo dong online. Selang sebentar ya, saya masih sibuk, masih fokus, masih sementara dengan jemaat, masih sementara dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita diminta untuk tidak ada lagi kuk perhambaan. Yang kedua, merdeka bukan berarti Anda bebas berbuat dosa. Merdeka bukan berarti suka-suka saya. Saya kan sudah merdeka, boleh dong saya lakukan, boleh dong saya buat ini Tuhan. Karena saya percaya saya hidup kasih karunia. Tuhan bilang boleh kok anak berbuat dosa. Berbuat dosa jadi diampuni, berbuat dosa diampuni. Akhirnya kehidupan kita hanya bilang, oh ya kita hidup kasih karunia ya sudah Tuhan kok so ampuni, Tuhan so ampuni. Dan kita berbuat hal yang sama dalam kehidupan kami. Gak ada, kehidupan kita gak ada gunanya. Jadi merdeka bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Di ayat 13 dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Amin. Paulus selanjutnya, ini kita bicara mengenai kemerdekaan Kristen ya, di pasal 5 ini. Lanjutnya adalah hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dia lanjut begini. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua-duanya enggak akan ketemu, bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu sebenarnya di ayat 21, 19 sampai 21 ya. Next. Apa itu perbuatan-perbuatan daging? Banyak sekali perbuatan daging dalam kehidupan kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain, masih banyak lagi. Perbuatan-perbuatan daging di masa kini yang dilakukan oleh semua orang. Banyak orang yang bilang dia merdeka. Merdeka dari keinginan-keinginan daging. Memang sulit bagi kita sebagai manusia biasa. Tapi kita diminta sebagai orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah dimerdekakan, kita hidup oleh keinginan roh. Hidup oleh keinginan roh gak gampang. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bulan lalu kita bicara mengenai bagaimana kita bisa marah boleh. Ya, boleh marah asal. Itu juga kita tahun ini memang karakter kita benar-benar dibentuk. Kita hidup dalam karakter Kristus, alive in character. Karakter Kristus hidup di dalam kita. Jadi benar-benar kita dibentuk. Pagi hari ini, karakter kita sebagai orang yang merdeka adalah orang yang hidup di dalam keinginan-keinginan roh. Amin. Amin, ya enggak gampang. Tapi saya percaya kalau kita mau, kalau kita punya komitmen, kita sudah janji kepada Tuhan, kita akan berusaha untuk melakukannya. Enggak gampang. Hidup dalam kesabaran tidak gampang, hidup dalam kemurahan, hidup sukacita, damai sejahtera. Ya, kadang-kadang kita sukacita, damai sejahtera kita dirampok orang di jalan. Karena mungkin senggol mobil, senggol motor, ya, dirampok orang di restoran, dirampok pelayan di restoran. Kenapa tuh orang mau pergi makan, kaget-kaget itu pelayan cuma terima orderan semau gue, ya, akhirnya ya, nggak ada sukacita. Atau ke restoran terlalu lama, akhirnya sukacita hilang. Makanya saya suka bilang, saya itu punya daftar restoran. Hampir semua daftar restoran mesti ada pak kita. Kalau nyandak orang pi makan Pak Jerin boleh tunggu lama sekali. Jadi orang semua mesti telepon dulu. Misalnya mau pi Astomi, oh sudah so telepon dari sebelumnya pi di Astomi. Kalau nyandak tunggu 1 jam, Pak Jerry bersukacita hari Minggu boleh hilang. Karena dia ndak sabar menunggu 1 jam. Nah ini makanya restoran, hampir semua restoran ada di sini. Teman-teman kalau cek coba Ibu Wiske, dia ada semua DP nomor telepon restoran. Karena kecuali rumah makan Padang, baru kita nak ada. Kalau rumah makan Padang, tak orang pergi. Asito Pak Jerry begini, atur jo. Begitu atur makan selesai pulang. Tapi kalau kita mau restoran yang perlu pesan lama, apalagi mesti bakar-bakar, dia mesti siapin dari dia masih ayam masih bajalang-bajalang, kok dia masih mau ambil, ikan masih berenang-berenang dia mau ambil, itu butuh waktu lama, itu menguji kesabaran. Makanya orang mesti telepon lebih dulu, make sure dia sudah dipesan, supaya begitu sampai kita bisa menikmati sukacita. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, gak gampang memang jadi orang Kristen ya, orang yang merdeka gak gampang. Selanjutnya, ya poin yang ketiga tadi kan tidak ada kuk perhambaan. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Yang ketiga, di sini kita diminta melayani dengan kasih. Di mana sih ada ayatnya? Ada di ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, kan kita diberi kesempatan untuk supaya jangan pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Kita orang yang merdeka, ternyata kita punya satu tanggung jawab untuk melayani. Itu sudah ada di bagian kehidupan kita sebagai orang Kristen. DNA kita itu melayani, itu bagian dari ketika Anda bilang Anda merdeka dalam Kristus. Dan melayani dengan apa? Melayani dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita harus mengasihi? Sebab God is love, Allah adalah kasih. Ya, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
kita tahu karena kasih karunia kita diselamatkan. Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Ada banyak sekali champions ya, contoh-contoh bagaimana orang hidup melayani dengan kasih. Ada satu tokoh yang bagaimana dia hidup melayani dengan kasih, mendedikasikan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Pasti mungkin sudah tahu kalau saya bilang Mother Teresa. Sekarang dia Santa Teresa. Mother Teresa ini dia punya panggilan. Jadi dia punya calling. Dia seorang biarawati melayani Tuhan. Mother Teresa melayani Tuhan dari umur 18 tahun. That's her first calling yang pertama. Ya, dia melayani Tuhan sebagai biarawati. Kemudian dia juga guru, mengajar. Bapak Ibu sekalian, ternyata menjadi guru, mengajar orang itu juga adalah pelayanan selain pekerjaan. Tetapi bagaimana Mother Teresa ini dia melayani Tuhan sebagai seorang biarawati, dia mengajar. Nah, ketika dalam satu waktu dia dalam perjalanan dari Kalkuta ke Benggala, dia melewati kampung yang penuh dengan kumuh. Penuh dengan orang miskin. Itu memang saat itu, masa itu ya, itu memang kemiskinan melanda di India. Dia lihat banyak orang yang sakit. Jadi dia melihat orang yang miskin dari orang yang paling miskin dari orang yang miskin. Ya, kalau bisa dikatakan begitu. Sehingga dia punya yang namanya second call, melayani Tuhan. Panggilan kedua, melayani orang miskin. Orang bilang the call within a call. Jadi dia sudah dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, mengajar, kemudian dia dipanggil untuk bagaimana dia melayani fakir miskin, orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak disayangi, orang yang telanjang, orang yang sakit, penderita dulu masih zaman kusta. Enggak tahu kalau ini anak-anak yang generasi ini masih Ricky enggak, kalau Pak Andri sama tuh kan orang enggak tahu jauh-jauh. Jadi tahu tuh penyakit kusta. Dulu di kampung saya kalau ada penyakit kusta jangan coba-coba dekat. Iya tahu karena jangan nanti jangkit. Ya, tapi sekarang hampir sudah tidak ada barangkali yang penyakit kusta. Itu sudah penyakit kulit biasa lagi, bukan hal yang kita perlu hindari ya. Yang paling orang takut sebenarnya adalah COVID sekarang. Nah, jadi dia melayani seperti itu. Dia terpanggil untuk dia melayani. Itu adalah panggilannya yang kedua. Dia melayani dengan penuh kasih. Yang Mother Teresa lakukan, Santa Teresa lakukan adalah dia meninggalkan semua kenyamanan dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan, mungkin dia tinggal di biara, tetapi dia melayani Tuhan, dia ada panggilan untuk melayani Tuhan. Dia tinggal bersama-sama kaum papa, kaum miskin, paling miskin di antara yang miskin. Bapak Ibu sekalian, jadi dia mau meninggalkan kenyamanannya. Ketika dalam perjalanan tersebut dia merasa itu panggilan kedua, dia lihat ketika dia lihat itu kampung, dia lewati banyak pemukiman yang kumuh ya. Kalau kita nonton film India banyak sekali itu di pinggir-pinggir sungai. Itu dia lihat wajah Yesus. Dia bilang, katanya dia dengar Tuhan Yesus bilang aku haus. Saya baca di Matius 25. Yesus bisa ada dalam bentuk siapapun. Artinya barangkali ketika Anda orang yang butuh, kita mungkin pikir si A yang butuh. Tapi kalau kita lihat Yesus bilang ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Barangkali bukan Yesus yang tampak langsung kepada kita, tetapi orang lain yang butuh kita. Sebagai orang Kristen kita diminta, kita punya beban ya mirip Kukla, kita hamba Tuhan untuk melayani dengan kasih. Ketika kita lihat orang butuh, kita lihat Yesus. Seperti bagaimana Mother Teresa, dia bisa melihat Yesus sehingga dia mengubah kehidupannya. Dia dari seorang biarawati, dia tetap biarawati, tetapi dia melayani kaum yang miskin. Bapak Ibu Jemaat AFGF Tondano, saya percaya di sini semua diberi tanggung jawab untuk melayani, bukan hanya pengurus. Semua punya tanggung jawab sebagai orang yang merdeka Anda melayani.
Jangan hanya Anda berpikir, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa melayani. You can do everything. Tanya dong Pastor Aaron, Pastor Yoksin, Bapak Gembala. Pasti Bapak Gembala sudah tahu punya potensi masing-masing. Dan itu suara Tuhan yang bicara. Jadi pagi hari ini kalau Anda belum tergerak, Anda masih sebagai jemaat biasa, ayo. Mother Teresa bisa meninggalkan zona nyaman. Sebab dalam pelayanan, bukan berarti pelayanan itu indah semua. Dalam pelayanan ada pengorbanan. Dalam pelayanan ada pergumulan, ada friksi. Itu bagian dari kehidupan, bagian dari pelayanan. Paulus dan Barnabas saja, mereka masih ada perselisihan, ada salah paham. Apalagi kita hanya jemaat. Ya artinya dibandingkan dengan Rasul Paulus lah. Artinya kalau ada friksi pun dalam pelayanan sehingga Anda mundur dalam pelayanan, jangan menyerah. Amin. Anda harus tetap maju. Kadang-kadang dalam pelayanan kita suka juga ngomel. Kita tadi malam kita refleksi lagi. Aduh, kalau Bill tuh Mother Teresa kan dia meninggalkan zona nyaman. Kita aja melayani masih dalam zona yang nyaman. Cuman sesama jemaat, menjangkau jiwa, itu pun mungkin masih tidak dilakukan. Oh, itu bagian yang lain kan, kita jemaat biasa. Nah, jadi dalam melayani kita melayani dengan kasih. Baku-baku sayang pokoknya orang. Hanya itu, apa gunalah kita melayani Tuhan kalau ternyata orang baku-baku marah, baku salah. Hari ini selesai. Kita balik lagi melayani Tuhan. It is part of growing. Bagian dari kita bertumbuh. Ya, kalau kita bertumbuh begini-begini terus sama kalau pohon saya di pertanian. Ini pasti semua so tahu karena selalu saya dari fakultas pertanian. Jadi kalau pohon itu tumbuh selalu disiram-siram, manja dia. Tapi kalau kadang-kadang musim kering datang dia mesti survive. Dia mesti akarnya akan lebih panjang. Karena air dia mesti cari. Nah begitu juga kita ketika dalam pertumbuhan, dalam pelayanan kita tidak dianggap atau pelayanan kita dicemoohkan orang, kita malah membuat kita semakin kuat. Saya percaya ini, semakin kuat, semakin kita growing strong. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita benar-benar diajak, kita belajar dari pribadi Yesus, dari bagaimana rasul-rasul melayani. Ada friksi, fine. Oke, itu bagian dari dinamika dalam pelayanan. Tetapi fokus kita hanya untuk melayani Tuhan dengan kasih. Karena yang terakhir, 1 Korintus 13, ya, tentang kasih ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, percuma. Orang Manado bilang, kalau kita tidak punya kasih. Jadi pagi hari ini kita diminta, kita melayani dengan kasih. Melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan mementingkan diri sendiri. Meninggalkan zona kenyamanan kita. Ya. Kalau di iCare, kalau di sini saya dengar iCare-nya karena mungkin Tondano enggak besar, jadi tidak per wilayah ya. Kalau di Manado, iCare-nya itu per wilayah karena jauh. Kan lumayan, kalau kami saja sekarang di Citraland harus pergi di Siak Malalayang, karena dulu di Siak Malalayang. Lumayan, itu setengah jam baru sampai. Kadang kalau sampai di ujung di Manibang 1 jam. Ya, karena hari Jumat macet. Nah kita persona. Ada yang kalau kita mau, kita bisa melayani, kita mau yang nyaman, saya di Citraland saja. Itu zona nyaman. Jalan kaki langsung bisa sampai di iCare. Seperti kalau Gemim ya. Gemim kan cuma bajalang ya, nak pakai naik oto karena cuma aku dekat. Nah kadang juga kita ya, jadi kehidupan kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita merdeka adalah pilihan. Jadi merdeka ketika Anda bilang, I'm free. I have the liberty, saya punya kemerdekaan itu. Anda punya tanggung jawab, Anda juga harus melayani. Dan melayani dengan kasih, karena percuma semua, biarlah ini gereja kita yang sumbang, gereja ini kita yang WL, gereja ini kita yang nyanyi tanpa saya nggak bisa. Tapi kalau Anda nggak melayani dengan hati, melayani dengan kasih, percuma.
pagi hari ini, kemerdekaan yang kita miliki, kita nggak ada kuk lagi perhambaan. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Merdeka artinya kita melayani dengan kasih. Amin. Amin. Mari berdoa.